sebuah pantai pagi, perahu nelayan terjadi di tepian pohon bakau. Tak jauh dari sana terdapat seorang pemuda yang berperawakan sehat dengan umur belasan, berkulit hitam sebagaimana umumnya orang yang tinggal di tepian pantai. Ia menggunakan baju abu-abu berlengan panjang dan kemeja berwarna gelap yang dilinting, serta celana yang longgar yang senada dengan warna kemeja. Ia pun duduk terpekul sambil mengemasi barang-barangnya. Lalu dia pun berkata, "Perang, sebuah kata yang mengasyikkan, hanya sebuah permainan. Akan tetapi, bagaimana jika suatu peperangan itu terdapat penindasan di dalamnya? Di Palestina, di Gaza, banyak anak-anak yang mati akibat peruntuhan karena terjadinya peperangan. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi penuh ancaman serta penuh ketakutan. Bahkan sampai dunia rekaan atau virtual pun itu tidak berakhir." Ia pun berjalan hingga turun dari perahunya, mengambil sebuah ranting kering untuk menggambarkan sesuatu. Ia pun terdiam, lalu melihat ke horizon. Beberapa saat kemudian ia pun terdiam. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain yang harus? Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat-tempat bermain serta tumbuhan yang berkali-kali menghasilkan? Tak mengapa Tuhan menyertakan orang dewasa di sana, asalkan Tuhan menanamkan pada hatinya rasa cinta kepada anak-anak di sana. Aku mendapatkan kapal itu dari seorang nelayan yang bernama Pak Yoman. Aku menelusuri tepian pantai demi mendapatkan perahu kecil itu untuk berlayar di Gaza sana. Dengan perahu itulah aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Harun, Butet, dan Mary, bisa pergi ke Gaza menemui anak-anak di sana. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, di manakah sahabat-sahabatku? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengerti di mana semua sahabat-sahabatku. Mereka bisa dianggap ada, bahkan seolah-olah tidak ada. Aku malah prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku
sudah pergi ke rumah-rumah kalian. Maafkan aku yang bersifat kutu buku dan introvert. Itulah mengapa aku pergi ke pesisir pantai hanya untuk membuat perahu persaudaraan. Aku akan melarungkan perahu itu ke lautan. Semoga Samudra dan Cakrawala bisa menyimpannya sebagai bisikan cinta. Kami tahu apa yang kami lakukan ini hanyalah setetes air di tengah samudra. Akan tetapi kami sangat-sangat ingin berada bersama mereka, bersama menggapai cita. Bahkan mungkin kami bagaikan seekor semut yang membawa air untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dengan cara itu, dan memang hanya dengan cara itu, semoga kami bisa mengungkapkan rasa cinta kita kepada anak-anak yang berada di Gaza. Mari, kau sudah siap? Hari ini kita akan berlayar. Aku telah meneliti semua barang-barang yang akan kita bawa. Aku juga sudah membawa air pasangan. Jangan khawatir, aku masih sekarang seperti dulu. Hei, Joshua Kristi, kenapa kalian diam aja? Ayo sini, lihat ini. Aku telah mengumpulkan surat-surat untuk kirim kepada Tuhan. Dan sebagainya lagi telah aku kirimkan ke pos. Kalian jangan khawatir. Oh ya, komik yang kalian inginkan juga sudah saya bawa. Kalian tinggal duduk manis di sana, menikmati cerita di sana. Ali Harun, maafkan aku tak membawa ketabahan sahabatku. Mungkin aku kira kamu tidak akan menggunakan ketabahanmu lagi, karena kita akan berlayar di tengah lautan, menikmati indahnya awan. Sementara Ali, kau akan menjaga kita dengan mengaji. Butet, muaslah. Lama kali aku tak melihatmu. Tugasmu di sini hanya bernyanyi. Jikalau kau mendapati kami bosan ataupun rindu dengan kamu halaman, tolong nyanyikan kami sebuah lagu. Melin, ada apa? What? Kenapa kamu tidak bisa ikut? Apa? Kamu akan pergi ke Australia dengan orang tuamu? Lalu, bagaimana yang mengatur urusan-urusan kita? Lalu, bagaimana jika ada seseorang yang mengambil perahu ini? Karena kamulah salah satu sahabat kami yang bisa berbahasa asing. Maylin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang karena sebuah kerusuhan. Magri meninggalkan dunia ini selamanya karena terserang leukemia. Dia tidak bisa tertolong karena ayahnya hanya seorang pelayan. Butet juga sudah tidak ada. Ia meninggal karena sebuah konflik antara dua kelompok. Lalu Ali dan Harun, terakhir aku mendapatinya. Dia mengikuti olimpiade matematika. Akan tetapi dalam salah satu siaran televisi terekam Ali dan Harun sahabatku. Ia tertembak di dadanya. Joshua dan Christine, mereka ikut terkubur reruntuhan gedung yang terbom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku, yang kalian anggap tidak ada. Akan tetapi, dalam benakku, aku selalu menganggapnya ada. Satu orang yang mati, itu sudah terlalu besar, terlampau sangat jauh.
Dan kini di Gaza, setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati akibat tembakan dan mortir, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa? Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Made, Ali, Harun, Joshua, Christine, Butet, dan Maylin. Mereka lah yang telah menyumbangkan barang-barang ini demi anak-anak yang berada di Gaza. Mereka mendatangiku dalam mimpi. Lalu kami melihat sebuah perahu yang berisikan penuh makanan, minuman, serta banyak mainan untuk disumbangkan kepada Gaza. Aku ingin sekali berada di Gaza. Aku sangat-sangat ingin menemani mereka. Maka setiap hari setelah pulang sekolah ataupun hari libur, aku akan pergi ke perahu ini, mengumpulkan barang-barang untuk disumbangkan kepada anak-anak yang berada di Gaza. Setiap hari kutulis surat untuk mereka, hanya sekedar kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadamu ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara.